Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Kali ini kita akan membahas sistem filtrasi chamber kolam koi. Ini sesuai janji kita ya, waktu itu di video kolam koi kita akan membahas sistem filtrasinya. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share videonya ya. Nah, berhubung kolam kita ini udah berjalan cukup lama nih, sekitar 1 tahun, dan agak susah juga untuk memvideokan sistem chambernya, apalagi kita harus bongkar-bongkar medianya, maka ini kita udah bikin nih miniaturnya persis banget sesuai dengan kolam kita. Nah, seperti yang kita bilang di video kolam koi, panjang kolam koi kita itu 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Panjangnya ini kita dipotong oleh chamber sekitar sepertiga ya 60 cm lah. Dan ini ada 3 chamber. Yang pertama ini chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga, dan sebenarnya ada chamber keempat yang sebenarnya itu cuma buat air mancur sih. Jadi pertama-tama kita akan membahas kolam utamanya yang sebagai tempat ikan berenang dan kita naruh ikannya. Nah, dari kolam utama ini ada lubang kecil namanya bottom drain. Bottom drain ini seperti yang udah kita jelasin sebelumnya, itu sebagai tempat kotoran-kotoran ikan yang dari kolam itu masuk ke dalam. Jadi usahakan itu bottom drainnya tempat paling rendah ya teman-teman. Jadi semua kotoran itu mengarah ke bottom drain. Kalau bisa sih ada arus yang bisa mengarahkan semua kotoran ke bottom drain. Nah, di bottom drain ini akan terhubung ke chamber 1 di sini. Ya, itu di lubang yang itu. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi di bottom drain ini nanti di dalamnya ada pipa yang nyambung ke chamber 1. Jadi kotoran yang udah masuk ke bottom drain nanti akan masuk ke dasar chamber 1. Udah jelas kan ya, kayak gitu ya. Nah, setelah air masuk ke dasar chamber 1, nanti air kan naik nih. Nah, itu nanti ada media filtrasi yang pertama. Nah, itu akan disaring-saring tuh oleh media filtrasinya. Nah, nanti kita akan bahas nih apa aja sih media filtrasi yang kita pakai ya. Air yang udah disaring oleh media filtrasi ini kan dari bawah ke saring. Nah, itu akan masuk ke pipa yang ini nih, pipa yang udah tinggi. Nah, itu airnya udah agak bersih, masuk ke pipa yang ke situ tuh. Nah, terus habis itu airnya turun, akan nyambung ke chamber yang kedua di dasarnya juga. Nah, jadi kayak gini nih kalau di dalam tanah nih, airnya udah masuk ke pipa situ, habis itu turun dan diarahkan ke chamber 2. Makanya sebisa mungkin nih chamber 2 itu harus lebih rendah dari chamber 1 dan chamber 3 harus lebih rendah dari chamber 2 agar airnya itu lancar masuk ke masing-masing chamber. Nah, setelah airnya yang udah disaring di chamber 1 itu akan masuk ke chamber kedua dari dasar lagi kan. Nah, habis itu kita taruh media filtrasi lagi. Air dari bawah itu naik ke atas, kembali disaring oleh media filtrasi. Habis itu sampai atas, nah masuk ke pipa itu lagi. Nah, setelah airnya bersih, airnya masuk ke pipa itu, turun, dan akan masuk ke chamber 3. Nah, kayak gini nih. Airnya masuk dari atas ke bawah, terus nyambung ke chamber 3. Nah, di chamber 3 ini kita nggak naruh ada filtrasi ya, itu langsung pompa, dari pompa naik, terus masuk langsung ke chamber 4. Nah, gimana caranya? Itu nanti kita taruh pompa di chamber 3, dihubungkan dengan pipa ke pipa situ tuh. Nah, airnya itu nanti yang udah dipompa masuk ke situ dan dialirkan ke chamber 4 ke pipa seperti itu tuh, masuk ke sini terus naik terus keluar. Nah, nanti keluarnya lewat situ tuh. Nah, setelah dari chamber 4 nanti dia akan keluar lagi ke
kolam utama melalui air mancurnya. Nah, pipa yang di situ selain ke chamber keempat itu dia itu terhubung keluar. Jadi kalau nanti kita mau backwash atau pengurasan, dia itu terhubung ke sini, jadi langsung nanti bisa kita kuras dari situ. Nah, untuk di kondisi normal, pipa yang ini tuh kita tutup. Jadi airnya itu semuanya mengalir ke chamber keempat. Nah, kalau nanti teman-teman mau pengurasan, kita tinggal tutup di chamber 4-nya. Nanti kita buka di yang airnya keluar itu. Nah, jangan lupa juga untuk pipa yang di bottom drain itu harus kita tutup supaya air yang di kolam utama itu nggak keluar dari chamber gitu. Nah, terus ada pipa satu lagi yaitu pipa skimmer. Skimmer itu berguna untuk menarik kotoran yang ada di permukaan atau buih-buih yang ada di permukaan nanti masuk ke pipa skimmer dan akan masuk ke chamber 1. Nah, itu tuh yang nempel di dinding untuk skimmernya. Nah, khusus untuk kolam yang ada di permukaan yang nggak gali ke tanah gitu, kita bisa menambahkan 2 pipa di chamber pertama dan chamber kedua, yaitu untuk backwash atau pengurasan. Jadi bisa langsung ditarik tuh pipanya, nanti tinggal dikeluarin. Untuk di chamber yang ketiga kan kita mengurasnya pakai pompa. Nah, terus untuk kolam yang dibikinnya itu kedalamannya itu penggalian ke tanah itu, jadi kita nggak bisa nih bikin lubang pipa itu untuk di backwash di chamber pertama dan chamber kedua, karena takutnya itu nanti ada air dari got atau air dari selokan yang malah masuk ke kolam. Nah, gimana caranya untuk backwashnya? Kita mengandalkan pompanya. Jadi, sebelum kita untuk melakukan pengurasan atau backwash, kita harus tutup dulu pipa di kolam utamanya dengan penutup pipa. Habis itu nanti kita backwash mau yang dimana, misalkan di yang pertama. Nah, untuk backwashnya kita hanya mengandalkan pompa untuk saat ini. Jadi kita pindahin pompanya dari chamber 3. Misalkan kita mau backwash chamber 1, kita taruh di chamber 1. Habis itu kita sambungkan dengan pipa untuk mengalirkan airnya keluar. Tapi ini ada kendalanya atau minusnya lah. Jadi airnya itu yang di bawah itu nggak ke pompa semua. Karena kan tinggi pompanya juga agak tinggi ya. Jadi dia nggak bisa menguras air semuanya. Alternatifnya kita bisa pakai timba atau kita bisa pakai gayung atau kita bisa pakai pelan lah untuk menguras airnya benar-benar kering. Teman-teman gimana? Udah jelas kan ya? Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, itu dia semua sistem pemipaan atau filtrasi di chamber kolam puih kita ya. Insya Allah sih udah semuanya, udah kita jelasin. Kalau emang ada yang kurang jelas atau masih ragu-ragu atau ada yang mau ditanyakan, bisa komen aja ya di bawah ya. Insya Allah akan selalu kita balas ya. Oke, sekian dulu teman-teman video dari kita. Jangan lupa subscribe agar teman-teman itu nggak ketinggalan informasi tentang koi lainnya dan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-temannya agar video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke, bye-bye.